Ini juga sudah kami tawarkan lewat media sosial, lewat istilahnya dari orang ke orang. Tapi memang takut dengan harganya. Oh gitu. Ini memang kami tawarkan karena ini unik. Memang kemarin kami minta satu pohon ini 100 juta. 100 juta Pak? Ya. Jadi satu pohon ini? Iya. Yang besar ini ya? Iya betul. Karena apa loh? Sekarang kita logika saja. Dengan bonsai yang mini, istilahnya mame saja bisa laku bahkan miliaran. Sedangkan kita punya bonsai taman yang besarnya sekian ini, dan mungkin di antara sekian banyak kita bisa ditandingkan. Tidak ada mungkin sebesar ini. Halo sahabat YouTube, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bang Ari, masih di channel Juragan Rendes ya teman-teman ya. Baik, saat ini saya lagi di depan Bendoro Resto and Cafe. Nah, di dalam resto ini sendiri itu ada salah satu tanaman bonsai yang selalu menjadi daya tarik para konsumen dan menjadi ikonik untuk resto di sini ya teman-teman ya. Nah, konon tanaman bonsai yang ada di belakang saya itu kurang lebih memiliki umur hampir 600 tahun ya teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya nanti saya akan mencoba mencari tahu tentang asal-usul dari bonsai tersebut. Baik, langsung saja kita menuju TKP. Simak video selanjutnya baik-baik ya guys ya. Nah, Bendoro Resto dan Cafe sendiri di sini terletak di Kecamatan Mojogedang ya guys ya. Nah, di sini di situ ada nampak bonsai yang cukup besar ya. Nah, baru kali ini saya terus terang melihat bonsai yang cukup besar. Nanti akan kita coba lihat apakah benar memang bonsai itu umurnya 600 tahun. Selamat sore Pak Tri. Baik, ini dia pemiliknya ini Mbak Tri. Menurut informasi yang saya dengar nih, ini konon ada bonsai yang di situ itu umurnya kurang lebih hampir 600 tahun lebih ya. Ya. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak? Ini begini, ini berawal dari dulu ada teman dari Mondokan Sagen menginformasikan kalau ada serut. Pada saat itu ya kita tertantang awalnya itu, apakah bisa serut di alam liar dengan sebesar ini bisa dipindah. Itu awalnya seperti itu, dipindah menjadi serut taman istilahnya. Serut taman. Nah, ternyata kita coba pada saat itu ya mengerahkan tenaga manusianya ya ada 8, terus kita bawa mesin derek itu untuk nah, setelah setelah digali, nah kita ambil akarnya berapa gitu, terus kemudian kita angkat dengan derek. Nah, pada saat itu kita kesulitannya itu ternyata serut ini kan punya kelemahan. Kelemahannya itu kalau sekali luka, kambiumnya luka itu biasanya busuk, batangnya busuk. Gitu ya. Nah, akhirnya pada saat itu ya diakali, kita pakai itu pelindung, pakai ban itu, baru diderek, diangkat. Nah, kita pindahkan di sini. Nah, pindah di sini ini dulunya itu di plastik dulu kan supaya tumbuh dulu. Nah, setelah tumbuh ya kira-kira sekitar hampir 2 bulan. 2 bulan hampir ya? 2 bulan itu baru kelihatan kita berhasil kan, sudah mulai tumbuh. Nah, kemudian itu
kita angkat plastiknya. Nah, terus kenapa sejarah serut ini berumur 600 tahun? Nah, ini yang menjadi itu pertanyaan. yang saya tanyakan, Pak. Apakah memang ini memang benar-benar di atas 600 tahun atau mungkin ada sejarahnya bagaimana? Mungkin Pak Tri bisa dijelaskan buat teman-temannya nanti. Ya, yang menjadi pertanyaan setiap orang ini kebanyakan itu. Iya. Jadi mosok toh bisa tahu kalau ini 600 tahun, umur kita saja baru berapa? 50 tahun aja belum ada kok bisa mengatakan ini 600 tahun. Nah, ini dari sejarah run tumurun dari warga Mondokan itu bahwasannya ini saja yang terrekod. Jadi yang terekam oleh warga sana itu dari cerita mbah-mbah yang sepuh-sepuh itu memang ini sudah ada katanya sebelum zaman ini. Nah, kemungkinan besar malah mungkin umurnya lebih dari itu. Tapi yang terrekod itu ya sekitar 600-an tahun. Nah, ini bisa bisa dilihat dari karakter ini istilahnya kulit batangnya ini sudah terlihat seperti fosil. Nah, jadi ini memang benar-benar mungkin ini satu-satunya yang mungkin sudah jadi serut taman itu yang mungkin paling besar di daerah Solo Raya, mungkin bahkan di Indonesia ya baru ini. Baru ini ya, Pak. Yang sampai sebesar ini gitu. Kalau mungkin yang di bawahnya ini juga banyak. Yang di bawahnya ini banyak ya, seperti contoh-contohnya itu. Oh, yang di sebelah sana yang sebelah sana. Nah, itu juga punya historis itu, Mas. Boleh kita ke sana ya, Pak ya. Jadi yang sebelah ini juga punya historis lagi. Nah, selain yang ini juga punya historis. Nah, ini kalau yang ini gimana ya? Nah, kalau ini mungkin lebih kecil ya, Mas. Nah, ini kita lihat lebih kecil, dari segi ukuran lebih kecil. Nah, ini historisnya apa? Ini dari Madura. Oh, yang ini dari Madura asli ya, Pak ya? Ya, dari Bangkalan. Tapi Bangkalannya sudah yang pelosok, entah daerahnya mana saya juga lupa. Ini barengannya itu 12 pohon, Mas. Ya, ini jadi 12 pohon. Oh, yang ini? Ya, pakai tronton ngangkatnya. Terus tadi katanya itu kok apa ya? Sejarahnya ini sampai sini gimana, Pak? Nah, ini sejarahnya pas waktu katanya kok menarik. Ya, ini pas waktu itu mengangkat ya, sudah mulai digali, kita ambil, mau kita angkat itu sebelum maghrib. Nah, itu diangkat 6 orang itu tidak ada yang kuat. Tidak bisa. Jadi 6 orang itu mengangkat tidak kuat. Tapi setelah maghrib, jadi ba'do maghrib, pas setelah sholat maghrib, hanya 3 orang saja mengangkat itu langsung dinaikkan ke tronton itu sudah bisa. Nah, ini yang antik. Yang antik yang ini ya. Ya mungkin kalau di logika akal kadang kita apa iya. Nah, ini memang sejarahnya karena saya tahu persis. Nah, tahu persis dulu mengangkatnya seperti itu. Nah, ini yang punya sejarah itu. Iya. Nah, ini. Yang mana ini, Pak? Ini yang bonsai kontes ini. Ini sebetulnya ini salah motong aja, Mas. Kalau ndak salah motong mungkin ya kalau dirupiahkan gitu mungkin sudah ratusan juta ini. Ini kalau yang kecil ini sejarahnya gimana ini, Pak? Kalau ini sejarahnya dulu juga gede, Mas. Gede karena ini kan sudah ini potong-potongan semua ini. Salah motong. Nah, itu dulu juga gede awalnya. Nah, itu pada waktu itu kan ini di perbatasan antara Kecamatan Kerjo dengan Jenawi kalau ini ambil. Oh, yang ini dari lokal sini ya? Dari lokal. Tapi ini dulu sejarahnya itu warga di sekitaran situ di Banyurip. Nah, Banyurip itu mengatakan bahwa ini sudah dipundenkan. Kalau bahasa Jawanya itu dipundenkan. Gitu. Nah, pada waktu mengambil ini ya warga sekitar itu sempat marah. Dalam artian marah itu wong dipundenke kok mau diambil. Nah, terus akhirnya kita kesepakatan dengan warga yang penting ini bahasa Jawanya dibancai. Nah, dibancai dulu. Bancai pakai ikung 2 pada saat itu. Terus kemudian ya kita memberi kas warga sana lah istilahnya supaya ini bisa diambil. Akhirnya ya sampai sini. Ya. Cuma ini sayangnya kemarin salah motong. Oh, yang salah motong yang bawah itu. Ya ini. Jadi ini kan salah motong. Jadi ya yang punya sejarah historis di antara sekian banyak ya 3 pohon. Baik, kita kembali ke yang besar itu ya, Pak ya. Nah, ini mungkin dari angle yang berbeda bisa jenengan ambil ya. Jadi memang terlihat
Nah, ini memang benar-benar besar ya Pak ya? iya, Ini ya. memang besar sekali. Nah, tadi kan saya sudah sempat ngomong sekali luka. Nah, Oh, ini. yang ini, yang ini. Nah, ini bisa dilihat ini. Nah, ini luka. Dulu pas ngangkatnya luka. Makanya ini langsung kesini. ya, langsung kering kan di situ. Tapi ini diibaratkan gigi. Gigi itu kalau sudah sakit terus kan, daripada sakit terus akarnya dimatikan sekalian. Ini dari bawah langsung dimatikan. Jadi biar tidak merembet sampai ke dalam. Nah, jadi ini salah satu apa namanya perawatan dari serut ini sendiri ya Pak ya? Ya. Kalau memang kalau udah luka gitu ya? Ya betul. Ya, jadi memang khusus ya. Jadi kita juga harus tahu bagaimana trik-trik memelihara serut, bagaimana dari yang kecil sampai yang besar. Kalau tidak ya itu Mas, resikonya langsung nanti bisa merembet. Luka gitu. itu bisa merembet. Kecil. Oh yang ini ya? Jadi karakternya kan sudah seperti fosil, sudah membatu. Ya ini kalau yang sudah berpengalaman itu kan bisa mengeceknya kan dari ini, dari kulitnya, mungkin dari struktur batangnya itu. Jadi umur ini bisa diprediksi seperti halnya manusia itu kalau ada fosil itu kan juga bisa ini kira-kira umurnya berapa itu kan oleh ahli. Nah itu kan bisa dicek. Jadi kalau ada yang penasaran mosok ini sampai umur 600 tahun dari mana, nah, silahkan dicek. Nah ini bisa dibuktikan sih. Bisa ya Pak ya? Ya, sangat luar biasa ini untuk satu serut ini. Serut umur 600 tahun guys. Nah ini lumayan cukup besar memang ya. Baru kali ini Pak saya lihat yang terlalu besar ini. Ya. Ini kurang lebih tingginya berapa ini Pak? Ya ini kira-kira hampir satu rumah ini. Iya ya 3 meter lah, 3,5 meter. Kalau sampai itu, kalau dulu malah lebih. Ini kan hanya diambil yang namanya bonsai itu kan sebisa mungkin, meskipun ini untuk taman kan kita minimalis. Jadi ini adalah bonsai yang digunakan apa? Ikoniknya Bendoro Resto di sini ya Pak ya. Sekali. Ya. Terus gini Pak, ada nggak untuk keinginan bonsai ini suatu saat itu dijual ataupun dilelang? Ya, kalau masalah itu kita sebetulnya kemarin sebelum kita mendirikan Bendoro Resto ini juga sudah kami tawarkan, lewat media sosial, lewat istilahnya dari orang ke orang. Tapi memang takut dengan harganya. Oh gitu. Ini memang kami tawarkan karena ini unik. Memang kemarin kami minta satu pohon ini 100 juta. 100 juta Pak? Ya. Jadi satu pohon ini? Iya. Yang besar ini ya? Iya betul. Karena apa loh? Sekarang kita logika saja. Dengan bonsai yang mini, istilahnya mame saja bisa laku bahkan miliaran. Sedangkan kita punya bonsai taman yang besarnya sekian ini, dan mungkin di antara sekian banyak kita bisa ditandingkan. Tidak ada mungkin sebesar ini. Nah, kalau kita menawarkan seorang kolektor tahu, mungkin 100 juta itu harga yang sangat murah. Yang itu ya? Iya. Nah, dari sini teman-teman nanti kita lihat. Nah, itu ini dari kejauhan kurang lebih jarak 3 meter. Nah, dari sini memang kelihatan besar banget itu. Jadi ini memang kalau laku 100 juta jujur saja ya untuk pengembangan resto, Mas. Oh, yang khusus yang satu ini ya Pak ya? Yang satu ini memang untuk kami kembangkan untuk pengembangan resto, karena ya ikon nanti kita yang di depan-depan itu kan juga banyak. Nanti kita gitu. Pindah di sini itu rencananya. Baik. Ya karena ya kita mau mengembangkan resto kan terkendala modal. Oh gitu. Nah bagi kalian pecinta bonsai maupun kolektor, nah di sini tempatnya di daerah mana ini Pak? Ini di Tunggul Sari. Tunggul Sari. RT 2 RW 8. Ini Desa Pendem. Pendem Kecamatan Mojogedang ya, Kabupaten Karanganyar ya. Nah ini mungkin bagi kalian yang tertarik bisa datang langsung ke Bendoro Resto sini. Di sini ada IG-nya ya Pak ya? Ada. Nah, ya. Nanti bisa dicari di IG-nya nanti Bendoro Resto aja. Bendoro Resto, nanti di FB-nya juga ada Bendoro Resto. Bendoro Resto gitu ya. Oke. Bisa dicek nanti. Terus kalau yang di sebelah belakang itu Pak, kira-kira apa juga nanti kalau ada kolektor mungkin
kalau minat apa juga dijual? Ya, jadi gini, istilahnya oke lah, ikon bendera resto itu kan salah satunya ada di serut-serut taman dan juga serut-serut kontes ini. Tapi misalkan nanti laku, nah laku dijual ya kita jual. Oh gitu ya. Gitu ya. Buat pengembangan khususnya. Buat pengembangan istilahnya. Karena kita juga masih punya cadangan, istilahnya cadangan untuk ikon penggantinya itu kita juga sudah punya, tapi sementara tidak ditaruh di sini dulu. Oh gitu ya. Jadi kita punya di tempat lain tuh kita masih punya cadangan. Ada 4 pohon sebenarnya cadangannya ya. Karena kalau dulu ditempatkan di sini semua kan lahannya yang enggak. Nah, jadi mengganggu view-nya. Nah, ini buat kalian, ini 100 juta. Wow, mantap. Umur kurang lebih 600 tahun ya, Pak ya. Nah, ini nanti bisa dilihat dari tekstur batangnya dan kulitnya ya, Pak ya. Ya, betul sekali. Kalau itu yang paling sebelah selatan itu ya kita lepas di 30 juta saja. Oh, yang sana itu. Yang sana itu. Yang katanya tadi diangkat tidak bisa itu tadi ya. Diangkat 3 orang ternyata bisa setelah habis sholat maghrib. Sebelumnya itu 6 orang itu sudah tidak kuat. Oh, yang di sana itu ya. Yang paling sebelah selatan itu. Berapa tadi mintanya, Pak? Itu 30 juta kami lepas. Oh, 30-an juta ya. 30 juta. Untuk yang ini jujur aja sudah yang nawar yaitu kemarin penawaran terakhir itu sudah 53 juta penawaran terakhir. Itu khusus yang ini, yang ya, satu ini ya? Iya. Memang menjadi ikonnya sini. Tapi ya itu kalau ada yang berani 100 juta ya kita lepas. Pokoknya kalau tidak 100 juta mohon maaf. Mohon maaf ya. Baik. Baik sahabat YouTube, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Tri ya Pak ya. Nah, tentang pohon serut yang berumur kurang lebih berapa tadi Pak? 600 tahun. Nah, 600 tahun guys, dengan harga kurang lebih tadi berapa? 100 juta. 100 juta. Kalau tidak 100 juta tidak akan dilepas. Nah, buat kalian pecinta serut, mumpung ini di sini masih ada, nah silakan. Bagi para kolektor juga boleh. Nah, baik, itu tadi video saya dari saya. Mungkin buat kalian yang suka dengan video ini, silakan dukung channel ini dengan bantu like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya agar serut-serut di sini juga bisa laku untuk pengembangan resto di sini. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.